Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tias Channel. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Teman-teman, semoga kita semua selalu sehat dan dirahmati Allah. Baiklah, kali ini saya akan sharing amalan yang saya lakukan ketika program hamil. Dimana dulu saya menikah tahun 2017 dan Allah baru memberi kepercayaan saya hamil pada tahun 2022. Selama 5 tahun lebih, saya kosong, tidak pernah hamil sama sekali. Dengan kondisi menstruasi yang teratur tiap bulannya, dan tidak ada kendala dalam hal medis. Tiap bulan mendekati tanggal menstruasi, hati ini terasa cemas, penuh harap kalau bulan ini saya nggak menstruasi. Berharapnya telat. Bahkan tanda-tanda sebelum menstruasi itu saya browsing di internet dan di berbagai platform di medsos dokter spesialis kandungan pun tandanya mirip dengan tanda hamil. Nah, di situ saya berusaha positive thinking sekaligus denial kalau ini adalah tanda saya kalau ini tanda saya akan hamil, bukan tanda saya menstruasi. Memberontak, ini adalah tanda hamil. Pokoknya saya dalam hati selalu meyakinkan kalau ini tanda hamil. Tapi pada kenyataannya itu menstruasi. Kecewa, iya. Sedih, pasti. Nangis, kadang-kadang. Beberapa hal sudah dilakukan. Program hamil di dokter kandungan. Jadi 2 kali dalam sebulan saya harus datang ke dokter spesialis kandungan. Pada saat semen hari kedua, untuk mengecek kondisi sel telur di USG transvaginal. Kemudian hari ke-11 dihitung dari mulai menstruasi, untuk melihat sel telur ini sudah matang atau belum. Jika sudah siap untuk dibuahi. Dan hal ini juga diperlukan USG transvaginal. Dari dokter memberikan vitamin untuk suami dan juga untuk saya. Setiap hari saya dan suami harus konsumsi vitamin sampai kadang bosan menghampiri. Selain itu, saya juga pernah ikut tips dari artis mengkonsumsi jeruk nipis selama 2 minggu. Kalau nggak salah, hari pertama 4, 8, 12, 16, sampai hari ke-7. Kemudian hari ke-7 berkurang 4, 4, 4, seperti itu. Tapi belum berhasil juga. Kemudian saya juga menerapkan pola hidup sehat, mulai dari konsumsi makanan, no junk food, no tepung, no mie instan, no pokoknya yang nggak sehat-sehat seperti itu. Tidur sebelum jam 9 malam. Dan untuk masalah rokok, kebetulan suami bukan perokok, jadi masalah merokok aman. Pernah juga konsumsi kunyit putih selama 3 hari berturut-turut pada saat menstruasi. Itu yang menyarankan dari teman saya. Pernah juga saya ikut seperti grup-grup di Facebook, itu menyarankan untuk minum serai, kunyit, jeruk nipis, dan madu, diminum teratur bangun tidur dan sebelum tidur. Itu juga belum berhasil untuk kehamilan saya, cuman itu berefek banget di badan saya. Badan terasa ringan dan jarang banget terkena flu atau semacamnya, padahal saat itu banyak banget yang kena flu. Kemudian saya juga pernah ikut salah satu program nama besar di dunia program hamil. Ada ramuan herbalnya, dimana di situ ramuan herbalnya lumayan mahal. Satu botolnya tuh zaman 2020 kayaknya, 2020 itu satu botolnya 1 juta, nggak tahu sekarang ya.
Dan itu dalam waktu 1 bulan saya menghabiskan 2,5 botol, saya dan suami. Jadi lumayan mahal itu untuk herbalnya. Tapi itu belum berhasil juga. Tapi banyak juga yang berhasil pakai itu. Salah satunya tetangga saya, saat itu 12 tahun pengantian dan konsumsi itu selama 6 bulan, alhamdulillah berhasil. Nah, saat itu saya juga disarankan teman saya untuk saya dan suami datang ke kiai. Karena teman saya juga dulu ikhtiarnya ke kiai tersebut. Saat itu diantar teman saya dan diberi amalan, yaitu amalannya membaca Al-Fatihah 100 kali sehari. Dimulai dari subuh, habis subuh membaca 30 kali, habis zuhur 25 kali, habis asar 20 kali, habis maghrib 15 kali, habis isya 10 kali. Jumlahnya 100 kali. Dan apakah saya langsung hamil? Jawabannya tidak. Tidak langsung berhasil. Saat itu saya dalam program dokter juga melakukan inseminasi. Sudah pada tahap inseminasi. Dan ternyata saat inseminasi itu pun saya gagal. Di situ saya sangat terpuruk dan kecewa. Nangis pastinya. Tapi saya dan suami tetap mengamalkan amalan dari kiai tersebut. Al-Fatihah 100 kali sehari. Dan dalam waktu yang sama pula, itu cobaan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Tapi saya masih mengamalkan Al-Fatihah tersebut 100 kali sehari. Selain itu, saya juga mengamalkan sholawat agar hati saya tenang. Jadi setiap saat saya membaca sholawat, karena kalau saya keingat masalah tersebut, itu hati saya pun cemas. Jadi saya sambil membaca sholawat terus. Dan saat itu saya sudah tidak terpikirkan untuk promil. Sudah benar-benar berserah sama Allah, sama masalah saya. Atas segala masalah yang menimpa saya serahkan ke Allah. Dan saya pun dalam berdoa sudah tidak mencantumkan hamil lagi, pengen hamil lagi itu belum. Sudah, habis itu saya hanya fokus ke masalah saya. Dan tetap mengamalkan amalan Al-Fatihah 100 kali sehari. Dan Masya Allah 3 bulan saya mengamalkan, saya telat 10 hari. Di situ awalnya saya pun tidak langsung percaya kalau saya hamil, paling nanti mens lagi. Tapi di situ saya pertama kalinya telat dalam menstruasi. Dan saya tidak berharap lebih, bahkan saat itu saudara saya datang, ponakan-ponakan saya minta renang, saya pun di sana renang, main prosotan, bener-bener gak kepikiran untuk ini saya telat, harus saya jaga, seperti itu tidak, karena saya di situ sudah benar-benar berserah, kayak paling nanti match lagi, atau enggak, kalau mungkin memang saya hamil, ya kalau kehendak Allah tetap dijaga. Dan tetapi saat itu saya pulang dari renang pun tidak mens. Dan pada hari ke-10 saya telat. Saya coba beli 2 test pack yang murah. Karena sebelumnya saya beli test pack yang mahal yang katanya akurat, tapi nggak berhasil terus. Jadi saya kali itu beli 2 test pack dengan harga yang murah. Dan saat tengah malam saya terbangun, saya test pack, keduanya menunjukkan garis 2. Hasilnya positif. Saya langsung nggak bisa tidur, sholat tahajud, dan benar-benar sampai nggak bisa tidur sampai paginya. Sampai saya kerja, saya nggak bisa tidur. Setelah itu saya kabari suami, dan ke hari berikutnya saya diantar suami ke dokter kandungan. Dokter yang saya pakai untuk program hamil juga, tapi saat itu saya sudah vakum selama beberapa bulan.
dan dokter itu menyatakan saya positif hamil 5 minggu. Nah, setelah saya ambil hikmah dari amalan ini, mungkin saat saya mengamalkan itu diberi cobaan oleh Allah agar saya mungkin lebih dekat sama Allah, dan semoga dengan cobaan yang diberikan itu bisa mengurangi dosa saya dan suami. Dan teman-teman, Al-Fatihah itu surat yang sangat luar biasa. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induk dari Al-Quran, karena di dalamnya terkandung seluruh inti ajaran Islam, tauhid, ibadah, doa, dan kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang menyamai Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, Al-Fatihah adalah asyifa, obat dari segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Bayangkan, satu surat pendek dengan 7 ayat, tapi keutamanya meliputi dunia dan akhirat. 7 ayat yang menggetarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kali kita membaca ayat ini, sebenarnya kita sedang memanggil kasih sayang Allah. Kita sedang meminta agar semua langkah kita penuh rahmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajarkan syukur bahwa dalam setiap keadaan, baik susah maupun senang, selalu ada alasan untuk memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diulang kembali agar kita sadar, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah sementara. Semua amal akan dibalas dengan sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah inti dari ibadah. Ini ayat tauhid yang menegaskan semua kekuatan berasal dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa paling penting yang kita baca setiap hari agar Allah menjaga kita tetap di jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Ayat ini menegaskan bahwa jalan kebenaran itu nyata dan harus dijaga. Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib dalam sholat. Dia adalah pintu komunikasi langsung dengan Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jika hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, aku menjawab hambaku memujiku. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap kali kamu membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah sedang menjawab bacaanmu satu persatu. Bukan sekedar bacaan, tapi dialog suci antara kamu dan Allah. Adapun keajaiban dan khasiat Al-Fatihah, Al-Fatihah juga disebut asyifa, penyembuh. Banyak ulama meriwayatkan kisah seseorang yang sembuh dari penyakit setelah rutin membaca Al-Fatihah. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang digigit ular lalu dibacakan Al-Fatihah oleh salah satu sahabat. Dengan izin Allah, dia sembuh seketika. Begitulah Al-Fatihah bisa menjadi obat fisik, penenang hati, dan penyembuh jiwa. Cobalah baca Al-Fatihah dengan hati yang khusyuk setiap kali merasa sedih, takut, bingung, atau sakit. Insya Allah kamu akan merasakan ketenangan luar biasa. Teman-teman, jangan jadikan Al-Fatihah hanya bacaan sholat. Gunakan dia dalam setiap aktivitasmu. Saat memulai sesuatu, bacalah Al-Fatihah. Saat ingin meminta pertolongan Allah, bacalah Al-Fatihah. Saat sedih atau gelisah, bacalah Al-Fatihah. Saat mendoakan orang lain, bacalah Al-Fatihah. Karena setiap huruf Al-Fatihah adalah doa dan energi kebaikan yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada doa yang lebih mustajab kecuali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu.
Teman-teman, surat Al-Fatihah surat yang membuka rahmat, mendatangkan ketenangan, dan menghubungkan kita langsung dengan Allah. Kalau teman-teman ingin hidupnya penuh berkah, bacalah Al-Fatihah, bukan hanya di sholat, tapi di setiap langkah hidupnya. Mari mulai hari ini jadikan Al-Fatihah sebagai kunci pembuka setiap urusan. Sebelum tidur, saat bangun, sebelum keluar rumah, bacalah Al-Fatihah. Insya Allah hidupmu akan dipenuhi cahaya dan pertolongan Allah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang masih berjuang untuk garis 2, semoga segera diberikan kepercayaan oleh Allah dan dimudahkan dalam setiap prosesnya. Jangan lupa subscribe video ini dan like dan share video ini, dan jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.